1991 dari Balai Teknologi Reboisasi atau BTR Banjarbaru. Sistem ini merupakan perpaduan dari monosilik dan polisilik sinter, di mana penebangan dalam rumpang dilakukan secara serentak dengan sistem tebangan hadis yang mirip dengan monosilik system. Sistem tembang rumpang pertama kali diakui secara luas pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor B11 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen BPK Nomor B9 BPHA Tahun 2009. Pengertian dari tebang rumpang adalah kegiatan pemanenan pohon berdasarkan kelompok di dalam bentuk rumpang. Rumpang yang dimaksud adalah ruang terbuka hasil dari penebangan kelompok vegetasi yang berbentuk melingkar yang berukuran 1-2 kali tinggi pohon tebunya. Adapun tujuan dan sasaran dari sistem silvikultur tebang rumpang ini adalah untuk meningkatkan produktivitas hutan tegakan tidak seumur melalui tebangan dalam kelompok rumpang yang memiliki sifat yang pertama, yaitu kompromi dalam bidang ekologi dan ekonomi. Untuk yang kedua, yaitu mempermudah kegiatan pengawasan dan pengendalian tegakan hutan tidak seumur. Adapun sasaran dari tebang rumpang ini adalah hutan alam bebas produksi pada areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi. Prinsip dari tebang rumpang yang pertama, sistem silvikultur untuk tegakan tidak seumur. Yang kedua, teknik pemanenan dengan tebang rumpang yang dilakukan secara tersusun dan teratur pada satu kelompok jalan syarat menuju tempat pengumpulan kayu. Yang ketiga, unit manajemen terkecil yaitu TPN atau tempat pengumpulan kayu. Yang keempat, rumpang sebagai unit perlakuan dari silvikultur. Yang kelima, mempertahankan keanekaragaman hayati. Yang keenam, menciptakan ruang tumbuh yang optimal bagi permudaan. Tahap kegiatan pada tebang rumpang, yang pertama penataan, yang kedua pembukaan wilayah hutan, yang ketiga kegiatan risalah rumpang, yang keempat kegiatan pembuatan rumpang, yang kelima pembinaan rumpang, yang keenam yaitu tahap pemanenan, tahap yang ketujuh yaitu perlindungan dan pengamanan hutan. Yang pertama, penataan areal kerja. Adapun prinsip dari penataan areal kerja, yang pertama areal serelang blok dan peta kerja tahunan berdasarkan rencana usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. Yang kedua, satu peta kerja pada tebang rumpang adalah satu PTN dengan jalan syarat dan rumpang-rumpang yang didukungnya. Dan kegiatan ini dilakukan 4 tahun sebelum kegiatan pemanenan dan dibentuk sebagai hutan khusus untuk ritme tebang rumpang. Penataan area kerja ini dilaksanakan berdasarkan rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang telah disahkan, serta membagi areal kerja ke dalam blok-blok kerja tahunan dan peta-peta kerja. Pembagian dari peta dan blok kerja tahunan harus sesuai dengan siklus tebangan yang telah diterapkan. Bentuk dan luas blok kerja tahunan harus sesuai dengan kondisi lapangan. Selanjutnya yaitu pembuatan peta penataan areal kerja dengan skala 1/10.000. Tahap yang kedua
yaitu pembukaan wilayah hutan. Kegiatan pembukaan wilayah hutan ini harus bersifat efisien, efektif, serta ramah lingkungan. Adapun perencanaan dari pembukaan wilayah hutan ini yaitu membuat lokasi base camp, lokasi tempat penimbunan kayu, lokasi tempat penumpukan kayu, dan lokasi tempat pondok kerja dan lain-lain, serta membuat jaringan jalan syarat pada setiap TPS. Selanjutnya, kegiatan plotting pada calon penumpang jalur pertama dan calon penumpang pada setengah umur jalur berikutnya yang dilakukan pada jaringan jalan syarat. Kegiatan pembukaan wilayah hutan ini harus menyediakan alat ukur untuk mencatat semua kegiatan hasil usaha. Tahap yang ketiga yaitu risalah hutan. Risalah hutan ini dilakukan pada calon-calon penumpang tahun berjalan pada setiap jaringan jalan syarat. Perencanaan dari risalah hutan ini yaitu menyiapkan peta rencana TPN, jalan syarat, dan hasil plotting pada risalah sebelumnya, serta menyiapkan daftar ukur yang diperlukan untuk kegiatan risalah. Tahap kegiatan yang keempat yaitu pembuatan rumpang. Adapun prinsip dari kegiatan ini adalah melakukan tebang habis pada setiap rumpang dan melakukan pemanenan pada semua pohon kecuali pada anakan pohon-pohon primer. Kegiatan pembuatan rumpang ini juga harus efisien, ramah lingkungan, dan juga efektif. Perencanaan pelaksanaan rumpang dilakukan berdasarkan peta dengan skala 1:1000, dan kegiatan pemanenan dilaksanakan pada peta-peta kerja dalam rencana kerja tahunan yang telah disahkan. Tahap yang kelima yaitu pembinaan rumpang. Adapun prinsip dari pembinaan rumpang ini yaitu memberikan ruang tumbuh terbaik bagi individu-individu pohon terbaik, serta menghilangkan individu atau vegetasi lain yang dapat menaungi pohon terbaik. Adapun perencanaan dari pembinaan rumpang ini yaitu memilih dan menandai anakan pohon terbaik 1 tahun setelah pembuatan rumpang dengan jarak 3-4 meter, dan melakukan plotting pada anakan terpilih dalam setiap rumpang untuk dilakukan pembinaan dalam periode 2 tahun sampai anakan tersebut atau pemudahan tersebut bebas dari naungan. Tahap yang keenam yaitu kegiatan pemanenan. Sama seperti tahap berikutnya, kegiatan pemanenan ini juga harus efektif, efisien, serta ramah lingkungan. Dan kegiatan pemanenan dilakukan dengan tebang habis pada setiap rumpang. Adapun perencanaan dari kegiatan pemanenan ini yaitu risalah rumpang yang akan ditebang berdasarkan peta kerja, serta kegiatan pengembangan harus berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah disahkan. Tahap yang ketujuh yaitu pelindungan dan pengamanan hutan. Pelindungan dan pengamanan hutan ini dari kegiatan kebakaran, perembahan, dan kegiatan pencurian hasil hutan, serta memberikan kepastian usaha pada pengelolaan hutan produksi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prosedur kerja sistem rumpang pada tingkat unit manajemen. Yang pertama, membentuk unit pengelolaan
kegiatan membuat blok kerja tahunan sebanyak 35 blok dengan batas alam. Yang kedua, memberikan setiap blok kerja tahunan dibuat beberapa petak dengan menggunakan batas alam. Dan selanjutnya, menentukan letak, jumlah, dan luas rumpang yang akan dibuat dalam setiap peta kerja. Selanjutnya yaitu menentukan jaringan jalan utama, jalan cabang, dan jalan syarat, serta kegiatan plotting